Ya baik, Alhamdulillah pemirsa Gamalama TV, Taman Kalbu kembali lagi masih dengan tema adab suami istri di tengah pandemi. Baik para jamaah sekalian, seperti janji saya kita akan teruskan dengan sesi tanya jawab. Di kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada para jamaah, ibu-ibu sekalian yang hendak bertanya. Siapakah yang mau bertanya? Oke, baik. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustazah, perkenalkan nama saya Naska Mustari, berasal dari Kelurahan Majelis Taklim Nurul Fatayat, Kelurahan Ome. Ustazah, di sini pertanyaan saya yaitu apa kiat yang bagus untuk keluarga kita bisa bahagia? Demikian Ustazah pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, luar biasa pertanyaan dari Ibu Naska Mustari ini ya Bu. Nah, adakah kiat yang baik ya? Bagaimana caranya supaya keluarga ini bisa mencapai namanya bahagia? Benar. Bisa tidak Bu? Insya Allah bisa. Ada kuncinya. Ya. Ini yang hadir insya Allah bahagia semua ya. Amin. Apalagi baru tanggal 5. Tanggal muda. Ya. Ini tanggal yang luar biasa spesial. Bukan main. Mau berpikir bikin kue lapis, kue bilolo, kue kering, masih bisa. Mempertahankan itu yang agak sulit. Maka kita butuh kiatnya. Ibarat kata nih Pak Pikal, ini kebetulan jamaahnya perempuan, kita mau bikin kue lapis, sudah yang paling gampang resep yang satu kita terima telurnya buka putihnya supaya dia tahan. Resep yang satu lagi kita terima tidak usah buka putih, pakai saja telurnya semua, kuningnya putihnya sama, itu justru lebih enak. Lalu kemudian datang lagi resep yang terakhir. Oh, kalau saya tidak pakai telur, justru malah itu yang enak. Nah, tergantung kepada kita. Kita yang mau pilih yang mana. Sementara yang biasa kita pakai itu adalah yang memakai telur. Misalnya 4 butir telur. Tiba-tiba yang telinga in, telinga kiri dengar, buka putihnya itu jauh lebih enak. Sudah enak bertahan lagi. Datang lagi berita yang terakhir, tidak pakai telur pun itu jauh lebih enak. Sementara posisi saya itu pas kebetulan duitnya tidak ada, tidak bisa pakai telur. Mana yang harus saya pertahankan? Mempertahankan yang kita punya inilah yang susah. Ibu Naska, bagaimana kita mempertahankan ini? Yang sudah punya anak yang besar, tentunya dia berpikir kembali pada saat anaknya masih kecil. Masih bersyukur ada suami, berarti kita sama-sama mendidik keluarga kita dengan baik, berbagi tugas dengan baik. Tapi coba kita bayangkan, ada sahabat, ada teman kita yang begitu melahirkan anaknya yang masih kecil-kecil, mungkin taruhlah 3-4 orang, tiba-tiba suaminya tidak ada lagi. Baik itu cerai, hidup, maupun dia meninggal. Masya Allah, kita bisa membayangkan. Anak ini merengek, satu mau ini, satu mau itu, belum pendidikannya. Sementara kita tidak punya apa-apa, yang kita andalkan adalah cuma bikin buntalan roti lalu kemudian antar beberapa kios. Bayangkan itu. Satu lagi bayangkan, sudah tidak punya suami lagi, anak banyak lagi, baru cacat. Ya Allah ya Rabb. Maka di awal tadi saya katakan, bersyukur Allah berikan kesempurnaan seperti ini. Seorang ibu harus mampu menahan emosinya, karena anak itu adalah uji coba bagimu kata Allah, bukan hanya harta, tapi anakmu itu adalah uji coba bagimu. Maka laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu yang pas. Aku ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Yang tadi awal saya katakan, fisiknya sempurna, diberikan akal, diberikan hati, semua ada pada manusia. Masya Allah. Maka kiat-kiat itu agar supaya keluarga kita bisa menjadi bahagia. Yang pertama, jadikan keluarga kita sebagai keluarga tauladan. Tetangga sebelah bisa berkaca kepada kita. Dia tidak melihat berapa banyak harta yang kita punya, mobil parkir berapa banyak yang ada di garasi. Yang dia lihat adalah kebahagiaan, keteduhan hati, kesenangan batin.
kesenangan keluarga itu di dalam keluarganya. Saya boleh tidak punya garasi. Kalau sudah tidak punya garasi berarti tidak punya mobil. Saya setiap hari kehidupan saya naik oto penumpang, tetapi hati saya bahagia. Ada dua contoh yang Allah bukti nyatakan kepada orang kaya. Yang pertama sekali pasti yang dia pikirkan adalah pagar ron. Bagaimana dia bisa aman dari maling, bagaimana dia bisa aman dari seorang penjahat. Dan contoh real yang di depan kita adalah orang yang tidak punya apa-apa, siang hari malam pintu rumahnya terbuka, bahkan tidur pun lelap. Bahkan orang Ternate bilang menggorok di depan pintu. Dia tidak pernah berpikir orang jahat datang untuk mengganggu, tetapi jiwanya tenang. Kembali orang kaya yang jiwanya menjadi takaruan. Dia sebelum tidur pas dia perintahkan kalau dia ada orang kerjanya, Mbak, lihat pintu depan so kunci ke belum, pagar so gembok ke belum. Itu pasti dia teriak. Karena apa? Rasa ketakutan orang jahat masuk, pencuri masuk. Tapi telinga ini tidak pernah mendengar orang miskin yang tak punya apa-apa. Dia tidur, tinggal tidur, makan, alhamdulillah apa adanya, nikmat buat dia. Nah, ini dua gambaran manusia yang harus menjadi tolak ukur kita. Yang kedua adalah tadi, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ujian bukan hanya datang kepada orang-orang yang tidak punya apa-apa, tetapi justru ujian itu datang kepada orang yang memberikan kelebihan Allah. Dia ada rumah yang bagus, maka sering saya katakan, mudah-mudahan di Kelurahan Ome tidak ada orang yang suka kumpul itu guci-guci yang besar. Saya jaga bilang hati-hati, kasih posting guci-guci besar mulai dari anak guci ada di atas meja sebagai asbak. Ya, mohon maaf kalau ada yang punya, saya tidak menyinggung, tapi itulah bukti. Buat apa kita perbanyak itu? Dari anak yang paling kecil gucinya sampai yang sedang sampai yang paling besar. Boleh kita menghias rumah semampu kita, tapi ingat jangan sampai lupa kepada lain yang sementara mengharapkan uluran tangan kita. Maka sabar, Ibu Naskah, sabar, karena Allah mencintai orang-orang yang sabar. Yang berikutnya adalah jangan takabur. Yang punya kita yang ada sekarang jangan pernah takabur bahwa Allah akan tetap membagi itu seterusnya. Tidak boleh. Dunia ini ada siang, ada malam, dan itu akan berganti. Hari ini kita di tempat yang basah, besok lagi kita akan berada pada tempat yang mungkin menurut orang lain itu sudah mulai setengah sakarat. Maka kalau tidak kita sabar, pasti ini akan hancur. Ujung-ujungnya kemana? Pasti apabila perkara keluarga kita masuk ke pengadilan agama. Tidak ada satu keinginan kita berakhir dengan perceraian. Kita tetap keinginan kita untuk mempertahankan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang berikutnya adalah ikhlas. Keikhlasan ini yang harus kita bina. Kalau suami yang tidak bekerja, kita yang bekerja, lalu kemudian dia mungkin minta uang rokok, ikhlas kita menerimanya, memberinya. Kiat yang berikutnya adalah ketika suami tidak ada, kita akan menjadi panutan utama buat keluarga kita. Dan tidak semua suami kita ada di dalam rumah. Ada yang mungkin keluar daerah kerjanya di Halmahera, ada yang ke Ternate mungkin, ada yang ke Sopipi 1 minggu baru dia pulang. Kita sebagai perempuan yang harus menjadi panutan di dalam keluarga kita. Masya Allah. Tapi kan ada satu cerita. Ada seorang perempuan bersama suaminya. Ini luar biasa, kekayaan mereka luar biasa. Datanglah seorang perempuan yang ditinggal suaminya meninggal dengan anak 4 orang. Jemaah sekalian, ketika ibu ini datang kepada suami istri yang punya kelebihan tadi, yang dia cuma bukan minta bantuan uang, tetapi kata perempuan itu, Bapak, Ibu, tolong kasih saya pekerjaan apapun, yang penting bisa saya buat makan anak-anak saya. Lalu kemudian apa yang dikatakan? Suami istri yang punya kaya tadi, dia mengatakan begini, Ibu, makanya ukur kemampuan. Sudah tahu miskin, jangan bikin anak banyak-banyak. Masya Allah.
Maka saat itu si orang perempuan tadi yang membawa anak 4 tadi, tanpa dia sadari dia berucap melalui doa mulutnya ini, Masya Allah, dia katakan, maaf Bapak Ibu kalau sudah tidak memberikan apa-apa kepada saya, tolong jangan hina saya. Anak ini adalah titipan Allah. Kalau memang Bapak Ibu tidak kasih apa-apa sama saya, jangan bikin saya seperti itu. Lalu yang dihina tadi, tanpa dia sadar dia katakan, ya Allah, pindahkan semua kebahagiaan orang ini kepada kami. Dan saya ingin melihat kesengsaraan yang saya alami sekarang bersama anak-anak saya ini, mereka rasakan. Doa orang-orang yang dihina itu akan dikabulkan oleh Allah secepat mungkin. Ibu Naskah, Ya. kiat inilah yang harus kita Ya. pegang. Intinya adalah bagaimana kita bersikap kepada keluarga di tengah pandemi ini agar supaya jangan sampai sesuatu yang kecil bisa menjadi kemudaratan buat kita. Dan kembangkan keistiqomahan kita, ada dan tiada kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian. Ya, baik ya, luar biasa sekali jawaban dari Ibu narasumber kita ini ya. Jadi memang untuk kebahagiaan itu ada beberapa tips yang tadi dibagikan, ya, menjadi tauladan, kemudian harus sabar, jangan takabur, ikhlas, dan jadilah panutan ketika suami atau bapak-bapak terada di rumah, ya, kayak begitu. Baik, kita akan break lagi, masih segmen terakhir akan tersisa, dan masih yang mau bertanya disimpan dulu pertanyaannya ya. Pemirsa Gamala TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Taman Kalbu masih tersisa 1 segmen untuk Anda. Tetaplah bersama kami.